Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan aliran-aliran filsafat rasionalisme, empirisme, dan kritisisme. Dengan dosen pengampu Dr. Syarnubi MPDI. Saya Merly Kurnia dengan NIM 2220202101 kelas PAID dari Prodi Pendidikan Agama Islam. Aliran rasionalisme. Rasionalisme adalah paham filsafat yang menyatakan akal atau reason terpenting untuk memperoleh pengetahuan. Menurut aliran rasionalisme, suatu pengetahuan diperoleh dengan cara berpikir. Rasio adalah sumber kebenaran. Hanya dengan rasio sajalah yang dapat membawa orang kepada kebenaran. Tokoh-tokoh rasionalisme. 1. Descartes dari tahun 1596 sampai dengan 1650. Descartes dianggap sebagai bapak aliran filsafat modern. Ia merupakan filsuf yang ajaran filsafatnya sangat populer karena pandangannya yang tidak pernah goyah tentang kebenaran tertinggi berada pada akal atau rasio manusia. 2. Spinoza dari tahun 1632 sampai dengan 1677. Spinoza memiliki pemikiran bahwa kebenaran itu berpusat pada pemikiran dan keluasan pemikiran alam jiwa, sedangkan keluasan adalah tubuh yang ekstensinya berbarengan antara jiwa dan tubuh pada setiap individu. Aliran empirisme. Empirisme berasal dari bahasa Yunani, yaitu empiros, yang berarti berpengalaman dalam berkenalan dengan terampil. Empirisme adalah suatu aliran dalam filsafat yang menyatakan bahwa semua pengetahuan berasal dari pengalaman manusia. Berbeda dengan anggapan rasionalis yang menyatakan bahwa sumber pengetahuan adalah rasio. Paham ini berpendapat bahwa indera atau pengalaman adalah sumber satu-satunya atau paling tidak sumber primer dari pengetahuan manusia, sehingga pengenalan indrawi merupakan pengenalan yang paling jelas dan sempurna. Tokoh-tokoh empirisme. 1. Thomas Hobbes dari tahun 1588 sampai dengan 1679. Ia seorang ahli pikir Inggris, lahir di Malmesbury. Pada usia 15 tahun, ia pergi ke Oxford untuk belajar logika, skolastik, dan fisika yang ternyata gagal karena ia tidak berminat sebab gurunya beraliran Aristotelian. 2. John Locke pada tahun 1932 sampai dengan tahun 1704. Ia dilahirkan di Warrington dekat Bristol, Inggris. Di samping sebagai seorang ahli hukum, ia juga menyukai filsafat dan teologi, mendalami ilmu kedokteran dan penelitian kimia dalam mencapai kebenaran sampai seberapa jauh bagaimana manusia memakai kemampuannya. Aliran kritisisme. Kritisisme berasal dari kata kritika yang merupakan kata kerja dari krinien yang artinya memeriksa dengan teliti, menguji, membeda-bedakan. Adapun pengertian yang lebih lengkap adalah penentuan yang memeriksa dengan teliti apakah pengetahuan kita itu sesuai dengan realita dan bagaimanakah kesesuaiannya dengan kehidupan kita.
Tokoh-tokoh kritisisme. 1. Immanuel Kant dari tahun 1724 sampai dengan 1804. Seorang ahli pikir Jerman, Immanuel Kant mencoba menyelesaikan persoalan di atas. Pada awalnya, Kant mengikuti rasionalisme, tetapi kemudian terpengaruh oleh empirisme. Walaupun demikian, Kant tidak begitu mudah menerimanya karena ia mengetahui bahwa empirisme terkandung skeptisisme. Untuk itu, ia tetap mengakui kebenaran ilmu, dan dengan akal manusia akan dapat mencapai kebenaran. Kesimpulannya adalah, rasionalisme adalah paham filsafat yang menyatakan akal atau reason terpenting untuk memperoleh pengetahuan. Menurut aliran rasionalisme, sesuatu pengetahuan diperoleh dengan cara berpikir. Rasio adalah sumber kebenaran. Hanya dengan rasio sajalah yang dapat membawa orang kepada kebenaran. Empirisme adalah suatu aliran dalam filsafat yang menyatakan bahwa semua pengetahuan berasal dari pengalaman manusia. Berbeda dengan anggapan rasionalis yang mengatakan bahwa sumber pengetahuan adalah rasio. Paham ini berpendapat bahwa indera atau pengalaman adalah sumber satu-satunya atau paling tidak sumber primer dari pengetahuan manusia. Sehingga pengenalan indrawi merupakan pengenalan yang paling jelas dan sempurna. Kritisisme berasal dari kata kritika yang merupakan kata kerja dari krinein yang artinya memeriksa dengan teliti, menguji, membeda-bedakan. Adapun pengertian yang lebih lengkap adalah penentuan yang memeriksa dengan teliti apakah pengetahuan kita itu sesuai dengan realita dan bagaimana kesesuaiannya dengan kehidupan kita. Selain itu, kritisisme juga diartikan sebagai pembelajaran yang menyelidiki batasan-batasan kemampuan sebagai sumber pengetahuan manusia. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih untuk yang sudah menonton sampai habis. Semoga video ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.